ucapkan selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam pelajaran seri tentang Roh Kudus kali ini. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, baiklah kita mulai dengan doa sebentar supaya Roh Kudus akan mengurapi kita, memimpin kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini. Kami mohon anugerah Allah untuk turun atas kami. Kami mohon untuk Roh Kudus mengurapi telinga dan hati kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Karena tanpa pengurapan Roh Kudus, kami tidak sanggup untuk mengertinya. Urapi hamba-Mu dan Engkau berkati pelajaran ini. Demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat ayat yang sudah kita baca kemarin. Nah, dalam hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Yang berbunyi demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota, di dalam kota ini, maksudnya Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi atau dari tempat tinggi. Saya ingin bicara pada saat ini tentang diperlengkapi. Sampai kamu diperlengkapi. Saya sudah katakan kemarin, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan endued atau clothed. Dilengkapi, diberikan perlengkapan. Ini yang saya ingin bicarakan. Saya kira Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya harus pergi, harus memberitakan Injil. Dan sebelum mereka pergi, mereka harus diperlengkapi. Dalam kalangan orang Injili atau evangelical, kita dengar istilah ucapan Yesus yang terkenal. Yang pertama, come. Yang kedua, go. Come unto me, datanglah kepadaku. Yang pertama, datang. Yang kedua, pergilah, beritakan Injil. Saya setuju dengan ucapan itu. Come, datang kepada Yesus, bertobat, belajar, menerima firman Tuhan. Lantas go, pergi, memberitakan Injil. Tetapi saya mau mengusulkan di sini bahwa tidak hanya come and go. Di antara come dan go ada kata-kata di tengahnya wait. Datanglah kepadaku dan pergilah. Tapi di antara datang dan pergilah ada kata-kata tunggu. Nah, ini yang saya ingin bicarakan. Kenapa Yesus katakan wait? Tunggu dulu di Yerusalem. Kamu datang belajar kepadaku dan kamu akan pergi beritakan Injilku. Tapi kamu harus tunggu. Tunggu. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai diperlengkapi. Sampai ada perlengkapan. Nah, ini yang saya ingin katakan pada saat ini, yaitu perlengkapan kuasa. Yesus tidak ingin kita murid-muridnya atau pengikutnya hanya pergi, memberitakan Injil tanpa ada perlengkapan dulu. Nah, untuk itu Yesus sudah menyediakan perlengkapan. Dan perlengkapan ini disebut kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 juga yang sudah kita baca kemarin, ayat yang ke-16, kita sudah baca itu ayat, tapi saya ingin ulangi lagi. Di sini dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Yesus tidak kirim kita ke dunia dengan sendirian, tapi Yesus mengirim kita ada penyertaan.
penolong yang akan mendampingi kita, menolong kita. Itu sebabnya disebut penolong. Rupanya Tuhan tahu juga kalau kita perlu ditolong. Saya mengakui saya perlu dipertolong. Nah, untuk itu Tuhan mengirimkan seorang penolong. Yesus berkata, sebagaimana Bapa telah mengutus aku, maka aku utus engkau. As the Father has sent me, send I you. Nah, waktu Tuhan mengutus kita pergi, kita diberikan seorang penolong. Zakaria 4 ayat 6 tidak saya akan baca, tapi saya akan kutip saja kira-kira. Bukan oleh kuat gagah manusia, tetapi hanya oleh Roh Tuhan semuanya boleh jadi. Jadi untuk melayani Tuhan diperlukan perlengkapan. Dan perlengkapan itu adalah Roh Kudus sendiri. Nah, ini ada satu ayat lagi yang saya ingin baca untuk saudara, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Di sini kita lihat ada kesaksian dari seorang rasul besar, hamba Allah, yaitu Paulus. Kita dengar apa yang dia katakan kalau dia pergi memberitakan Injil, yang berbunyi demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Terjemahan yang lain dikatakan enticing word of human wisdom. Bukan kata-kata yang merayu dengan hikmat manusia, bukan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dalam terjemahan lain dikatakan dengan pertunjukan roh dan kuasa Allah. By the demonstration of the Spirit and the power of God. Jadi saudaraku, Rasul Paulus juga pergi, tidak hanya pergi sendirian. Dia membutuhkan Roh Kudus sebagai perlengkapan dalam hidupnya. Baik, kalau kemarin kita sudah bicara tentang pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, pentingnya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang kita melihat juga tidak hanya berhenti sampai kita dibaptis Roh Kudus terus senang diam, tidak. Roh Kudus diberikan, salah satu maksud dari pemberian itu ialah supaya kita pergi dan melayani. Pergi dan melayani. Bersaksi tentang hal Yesus. Itu sebabnya kita perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus ini. Nah, sehingga kalau kita melayani, bukan lagi melayani mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan melayani mengandalkan pikiran kita sendiri, bukan melayani mengandalkan dengan kepandaian kita sendiri, tetapi melayani dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kita tahu Paulus mengatakan, di dalam diriku sebagai manusia tidak ada satupun yang baik. Kalau kita akan melayani Tuhan hanya di dalam diri kita sebagai manusia, tidak ada satupun yang baik. Oleh sebab itu Paulus juga membuka dirinya untuk Roh Kudus memimpin, menyertai, dan mengurapi. Makanya kita lihat bagaimana Paulus disertai dengan kuasa Allah. Pelayannya dari Asia Kecil sampai Eropa Timur, karena dia disertai dengan pimpinan Roh Kudus. Saya menemukan di dalam firman Allah ini ada satu istilah yang indah sekali, yaitu istilah yang disebut pelayanan roh. Saya akan membacakan ayat itu yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Baik, saya bacakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan,
Maksudnya pelayanan Musa yang menurut hukum, yang menurut loh batu tadi, datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, dengarkan ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Rupanya Paulus di sini juga mengemukakan ada dua macam pelayanan. Pelayanan yang menurut pikiran, hawa nafsu. Maaf tadi di situ ada lubang sedikit, hampir jatuh, puji Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Nah, pelayanan yang menurut pikiran, menurut kekuatan manusia, ada disertai kemuliaan, betul, ada hasilnya. Saudara melayani dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, ada hasilnya, ada disertai kemuliaan. Tetapi ada janji yang lebih besar, yaitu jikalau kita melayani dalam roh. Pelayanan roh akan disertai dengan kemuliaan yang lebih besar. Itu sebabnya kemanapun Paulus pergi, misalnya pada waktu dia pergi ke Efesus, begitu dia ketemu dengan murid-murid yang ada di Efesus, ditanyakan, sudahkah kamu terima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Saya ingin coba baca ini ayat sebentar. Dalam Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang pertama dikatakan Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, disebut murid berarti orang sudah percaya. Ayat 2 dikatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saya kira banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah menjadi percaya, sudah jadi murid, tapi belum pernah dengar tentang pelayanan Roh Kudus. Makanya Paulus melihat ini penting untuk diberitakan. Lantas dia beritakan kepada murid-murid di Efesus itu bahwa kamu juga perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Tanpa memperpanjang kisah ini, lantas Paulus meletakkan tangan atas 12 orang jumlahnya. Ayat yang ke-6 kita baca di situ. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa Paulus juga menekankan hal ini. Saya juga mau menekankan hal ini karena kehidupan Kristen hal yang paling vital ialah dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja lahir oleh Roh Kudusnya. Pada waktu di hari Pentakosta, gereja lahir oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu sepanjang kehidupan gereja tidak bisa lepas dari Roh Kudusnya. Kalau gereja Tuhan atau kekristenan sudah mulai mengabaikan pelayanan Roh Kudus, mulai meninggalkan Roh Kudus, kita tahu apa yang akan terjadi, yaitu kesuaman, kematian rohani, dan kemunduran. Tidak ada kuasa, ineffektif, tidak ada effectiveness, tidak ada kehebatan di dalam pelayanannya. Jadi perlu sekali kita masing-masing dipenuhi Roh Kudus dan tidak berhenti sampai di situ. Mulai masuk pelayanan, yaitu pelayanan di dalam roh. Saya juga pernah mendengar orang-orang yang berkata begini, masa saya perlu dipenuhi Roh Kudus? Bukankah saya sudah terima Roh Kudus pada waktu saya percaya? Pada waktu saya terima Yesus dalam hati saya, bukankah saya sudah penuh Roh Kudus? Bukankah saya sudah ada Roh Kudus? Saya jawab betul. Betul, sudah ada Roh Kudus, betul. Itu ayat sering dipakai yang saya ingin baca sebentar. Di dalam Efesus pasal 1. Ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian.
Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika percaya sudah ditandai, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya percaya itu. Kalau orang berkata, apakah saya sudah menerima Roh Kudus waktu saya percaya? Saya katakan betul. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, tidak saya baca, tapi saudara ingat saja, bahwa tidak ada seorang pun bisa berkata Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengilhaminya. Tidak ada seorang pun bisa menyeru kepada Yesus sebagai Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengilhaminya. Jadi saya katakan amin. Kalau orang berkata, waktu saya sudah percaya Yesus, saya sudah ada Roh Kudus. Betul, betul, betul. Tetapi tidak cukup hanya dengan pengalaman itu. Ada Roh Kudus. Surat yang sama, yang ditulis kepada orang yang sama di kota Efesus ini. Paulus mengingatkan, kamu sudah dimeteraikan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Buktinya, pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Efesus 5, 18. Efesus 5, 18. Kepada orang-orang yang sama, surat sama, ditekankan lagi oleh Paulus di sini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang Efesus sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus pada waktu percaya. Tetapi di sini dikatakan perlu juga orang itu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita menggali lebih dalam dari ayat ini, artinya ini perintah. Bukan berarti kalau kamu senang atau kalau kamu setuju, kalau kamu merasa perlu, bukan. Dia perintahkan be filled with the Holy Ghost. Perintah, imperatif, keharusan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Bukan kalau kamu setuju atau tidak, tapi satu perintah, penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi penting sekali untuk orang Kristen penuh di dalam Roh Kudus. Baik, saya harap saya sudah menjawab beberapa keraguan atau pertanyaan yang sering ada pada kehidupan Kristen selama ini. Jadi saudara pun perlu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan kalau melihat kalimat aslinya malah dikatakan penuhlah dengan Roh Kudus senantiasa. Be filled with the Holy Ghost continuously. Setiap saat. Saya pagi tadi berdoa, saya minta dipenuhi Roh Kudus lagi. Supaya setiap hari hidup saya senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Tidak hanya 10 tahun yang lalu, tidak hanya 5 tahun yang lalu, tidak hanya setahun yang lalu, tidak hanya minggu yang lalu, tidak hanya kemarin. Tapi hari ini juga saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga saya boleh melayani dengan pelayanan yang lebih mulia, kata Paulus tadi, yaitu pelayanan roh. Saya akan tulis itu kalimat indah sekali. Pelayanan roh. Saya tidak mengecilkan orang yang melayani dengan kepandaian, dengan bakat dan kekuatannya sendiri, bisa dipakai Tuhan. Tetapi saya ingin menawarkan kepada saudara, kita semuanya, ada pelayanan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yaitu pelayanan roh. Sehingga kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dan 19. Roma pasal yang ke-15 ayat 18 dan 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku
yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah, 19. Dan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Oleh kuasa roh. Ini penting sekali. Oleh sebab itu di dalam pengalaman hidup saya sendiri, oleh kemurahan Tuhan saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 71. Sekarang sudah 12 tahun, saya bertobat tahun 67. Jadi sudah 16 tahun. Dan di dalam pelayanan saya yang saya alami saat ini, kalau saya melihat ke belakang, sungguh semua yang sudah terjadi, saya pikir tidak mungkin terjadi kalau hanya menggunakan kekuatanku sendiri. Kalau hanya menggunakan kualifikasiku sendiri. Banyak hal yang terjadi di luar kekuatanku. Dan saya berani berkata bahwa semuanya ini terjadi oleh karena Roh Kudusnya. Oleh Roh Kudusnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang perlengkapan tadi. Perlengkapan. Dan kita sudah kenal itu perlengkapan disebut dengan karunia. Karunia roh. Ya, karunia roh. Karisma dari Roh Kudus. Itulah perlengkapan yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk itu kita membaca ayatnya. Saya kira kita tahu semuanya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ada 9 karunia di situ. Memang untuk membicarakan itu sendiri perlu waktu seminggu sebetulnya. Tapi saya ingin coba kondens, ya, dipadatkan dalam waktu beberapa menit ini. 30 menit mungkin. Berbicara demikian. Tetapi pada tiap-tiap orang, ayat 7, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini saya senang sekali. Saya harus tulis ini lagi. Karunia itu di situ ditulis penyataan. Saya senang. Penyataan atau manifestasi. Manifestasi. Bagaimana Roh Kudus menyatakan dirinya. Dan itu diberikan kepada tiap-tiap orang di dalam pelayanan. Jemaat, perhatikan, untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang perlu saudara catat. Karunia roh tidak pernah diberikan untuk kepentingan sendiri. Never. Saya ingin beritahu bahwa Allah itu anti egois. Segala sifat yang bentuknya egois Tuhan itu tidak senang. Dia ingin semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semuanya berguna untuk umatnya. Jadi karunia-karunia bukan untuk milik pribadi. Never. Tidak boleh. Karunia-karunia itu Allah berikan kepada kita. Dan kita cuma menjadi salurannya. Untuk apa? Kepentingan bersama. Dan juga dikatakan di sini ialah pernyataan roh. Atau karunia roh. Bukan karunianya Yeremia Rim. Haleluya. Bukan karunianya si Edi. Tapi karunianya roh. Ada orang bilang, saya punya karunia 3, hebat gak? 1 untuk menyembuhkan orang, 1 untuk nubuat, 1 untuk membedakan roh. Saya kira itu orang belum baca Alkitab betul-betul. Bukan karunianya seseorang, karunianya siapa? Roh. Karunianya Roh Kudus. Jadi siapa yang memiliki Roh Kudus? Bukan si Edi, bukan si Yeremia, bukan si siapa lagi, bukan. Kita ini cuma menyalurkan apa yang Allah ingin nyatakan di dalam Roh Kudusnya demi, perhatikan, kepentingan bersama. 1, yaitu yang terdapat di dalam ayat 8, kepada yang seorang diberikan Allah roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat.
Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terjemahan lama makrifat. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia kesembuhan. Kepada yang lain roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dan kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi perhatikan di sini, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau bicara soal karunia-karunia roh, saya ingin saudara bicara dalam skup sidang Jumat. Dalam skup kumpulan orang percaya, bukan pribadi, bukan. Untuk kepentingan bersama. Dan karunia roh diberikan kepada kita sebagai perlengkapan. Sebagai perlengkapan untuk apa? Pelayanan roh. Dan saya kira kita semuanya setuju kalau tidak ada orang yang melayani dirinya sendiri. Kalau kita disebut pelayanan, itu selalu untuk orang lain, tidak pernah untuk diri sendiri. Baik, saya akan mencoba mengkategorikan, menggolongkan tiga bagian dari karunia-karunia tadi. Yang disebut di sini ada 9, ada yang berkata lebih dan lain sebagainya. Tapi yang saya bicara sekarang ini terbatas pada 1 Korintus 12 ayat 7-11 tadi. Ada 3 golongan dan ada 9 karunia roh. Golongan yang pertama yaitu karunia yang pertama, karunia pengertian. Pengertian. Bisa dibaca enggak ini ya? Mudah-mudahan saudara bisa baca. Tapi kalau enggak bisa baca jangan terlalu susah. Kadang-kadang saya sendiri enggak bisa baca tulisan saya. Jadi pengertian. Bahasa Inggrisnya apa ya? Perception. I perceive, perception. Pengertian. Nah, di dalam hal itu ada 3 hal. Saya catat di sini. Yang pertama, karunia perkataan hikmat. Saya nggak tulis di situ. Saudara tulis boleh. Pertama, perkataan hikmat. Yang kedua, perkataan makrifat. Makrifat atau pengetahuan. Yang ketiga, karunia membedakan roh. Nah, 3 karunia ini terlibat dalam golongan yang pertama yang disebut karunia pengertian atau perception. Perception. Ngerti apa yang di dalam orang itu. Ngerti yang di dalam orang lain. Ngerti. Yang kedua disebut karunia kuasa. Kuasa, power, kuasa. Dan yang di dalam karunia kuasa ini ada 3 hal. 1, iman. Bisa ditulis? Iman. Yang kedua, mujizat. Dan yang ketiga, kesembuhan. Kesembuhan. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga disebut karunia vokal. Apa ya vokal ini ya? Suara gitu ya. Yang sifatnya diucapkan gitu. Yang sifatnya itu utterance gitu, the gift of utterance, yang diucapkan. Saya tulis dalam bahasa Indonesia di sini, diucapkan. Nah. Oke, dan apa yang terdapat dalam karunia yang diucapkan? 1, nubuat. Ya kan? Orang bernubuat kan mesti diucapkan. Demikianlah firman Tuhan misalnya. Diucapkan. Masa ada orang yang bernubuat cuman diem aja. Saya lagi nubuat tapi nggak bisa didengar. Nggak bisa dong. Mesti diucapkan. Bagus. Yang kedua, bahasa lidah. Karunia bahasa lidah. Itu juga diucapkan. Ada orang bilang, saya terima karunia bahasa lidah. Tapi nggak perlu saya ucapkan. Cuman ngomong dalam hati saja.
Ini karunia lidah bicara sendiri dalam hati. Nggak bisa dong. Mesti diucapkan. Yang ketiga, karunia menafsirkan bahasa lidah. Menafsirkan bahasa lidah. 3. Nah, sekali lagi saya tandaskan bahwa 9 karunia ini merupakan perlengkapan untuk melengkapi kita supaya kita bisa melayani di dalam roh dengan janji ada kemuliaan yang lebih besar daripada melayani dengan kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan. Baik, saya akan mulai bicara satu persatu sekarang. Yang pertama yang saya tulis di sini tadi, karunia perkataan hikmat. Ini penting. Yesus banyak menggunakan hal ini. Banyak sekali. Yesus dalam melayani banyak sekali menggunakan perkataan hikmat. Artinya dari perkataan hikmat ialah jawaban yang tepat yang dibutuhkan pada waktu itu. Jawaban yang tepat yang dibutuhkan pada waktu itu. Saya ingin beri contoh-contoh lebih sederhana supaya saudara bisa mengerti. Misalnya satu kali Yesus ditanya waktu orang-orang Farisi pemimpin agama menangkap seorang perempuan yang lagi berzina. Ditangkap basah dan orang Farisi berkata, Yesus, menurut kamu, menurut hukum Taurat, menurut Musa, ini orang harus dilempari batu sampai mati. Tapi menurut kamu bagaimana? Apa katamu? Yesus diam, tenang, tunduk kepala, nulis-nulis dan didesak lagi. Jawabmu apa? Yesus katakan begini. Di antara kamu yang tidak punya dosa dan tidak berbuat dosa, ambil batu yang pertama, lempar dia. Mereka diam, bungkem, tidak bisa jawab, malah lari satu persatu, tersipu-sipu malu. Itu jawaban yang tepat. Yang kedua, pernah orang Farisi mencobai juga. Apakah kami perlu membayar kepada Kaisar? Yesus mulai katakan, berikan kepadaku uang logam. Ditanya, dalam uang logammu itu gambar siapa? Gambar Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang milik Kaisar. Jawaban yang tepat yang tidak bisa dibantah lagi. Seperti Petrus juga pernah diadili di Yerusalem oleh pemimpin-pemimpin agama. Karena apa? Menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Dan dia jawab cuman kata-kata pendek. Sekarang pertimbangkan sendiri, hai tuan-tuan. Lebih baik menurut siapa? Menurut Allah atau manusia? Mereka bungkem, tidak bisa jawab. Saya kira kita perlu sekali perkataan hikmat. Apalagi dalam dunia pada akhir zaman dengan banyak macam persoalan. Juga banyak nasihat yang semuanya kadang-kadang tidak menjawab persoalan, malah membingungkan persoalan. Di saat-saat demikian ini perlu anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, dengan perkataan dan jawaban yang tepat, yang diilhami oleh Roh Tuhan. Itu yang disebut perkataan hikmat. Apalagi dalam khotbah-khotbah, perlu sekali kita operate in the word of wisdom. Kita perlu lagi bergerak dan mengucapkan perkata-kata yang penuh dengan hikmat, sehingga jemaat bisa dikenyangkan. Orang yang mendengar firman yang kita beritakan terjawab semua persoalannya dan persis dengan kebutuhannya. Perkataan hikmat. Yang kedua, perkataan pengetahuan atau makrifat. Ini hampir sama, tetapi sedikit berbeda. Makrifat atau mengetahui, the word of knowledge. Rasanya kalau kita bicara dengan orang, kita tahu apa yang di dalam hati orang itu. Jadi perkataan yang diucapkan sesuai dengan keadaan hati orang yang sedang bicara dengan kita, yang kita ucapkan itu. Contohnya yaitu pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di tepi sumur itu, Yesus tawarkan air yang hidup. Dan perempuan itu penasaran, saya butuh itu air yang hidup. Supaya saya tidak kembali ke sumur di sini dan haus lagi. Yesus berkata, baik. Perempuan berkata, berikan aku air yang hidup itu. Yesus katakan, baik. Tapi pulang, panggil suamimu, katanya. Perempuan itu berkata, Tuhan, saya tidak punya suami, katanya. Single, katanya, saudaraku. Sudah punya suami masih bilang single lagi. Banyak orang pikir begitu, berbuat begitu. Tapi Yesus tidak bisa ditipu.
Dia bergerak di dalam roh. Dia melayani dalam roh. Dia diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Dia berikan jawaban yang persis mengetahui keadaannya. Itu disebut perkataan pengetahuan. Perkataan hikmat. Dikatakan saudari atau mbak atau bu, ses, ci, apa aja dia panggil. Betul katamu kamu tidak punya suami. Tapi 5 laki-laki sudah pernah jadi suamimu semua. Dan sekarang laki-laki yang tinggal di rumahmu bukan suamimu sendiri. Bayangkan, itu wanita langsung kaget. Merah, biru, hitam mukanya, malu sekali. Kok tahu? Iya, tahu. Yesus tahu apa yang di dalam hatinya. Berkali-kali Yesus bisa mengetahui isi hati orang-orang yang sedang diajak bicara. Tengah-tengah ada orang lumpuh diturunkan dari atap. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni anakku. Orang mulai menggumam ngomong sendiri, ini siapa? Kok bisa mengampuni dosa? Yesus tahu yang dipikirkan mereka. Dan Yesus berkata, kenapa engkau berkata demikian dalam hatimu? Dia tahu. Oke? Perkataan marifat. Misalnya seperti Petrus. Pada satu hari Ananias dan Safira suami istri jual hartanya, tanahnya. Dan bawa uangnya dan dipersembahkan kepada Petrus. Misalnya harganya 10 juta. Yang 5 juta disimpan, yang 5 juta diserahkan. Dia bilang ini semua uang hasil penjualan tanah saya berikan kepadamu. Dosa kecil. Kalau mungkin kita ucapkan sekarang istilahnya dosa putih. Saudaraku. Tapi meskipun demikian Petrus tahu. Dia tenang-tenang. Dia bergerak, berjalan di dalam roh. Melayani di dalam roh. Dia katakan, Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Bukankah sebelum engkau jual itu milikmu dan sudah engkau jual engkau milikmu? Kenapa engkau berdosa? Kenapa iblis engkau izinkan masuk sehingga engkau berdosa? Dengar perkataan itu, mati langsung Ananias. Safira istrinya datang juga. Dan Petrus katakan, Safira, kenapa engkau sudah sekongkol setuju dengan suamimu untuk mendustai Roh Kudus? Lihat telapak kaki orang yang menguburkan suamimu. Belum hilang. Safira mati juga. Ketahuan isi hatinya. Perkataan marifat. Saya percaya pada zaman ini diperlukan anak-anak Tuhan dengan karunia perkataan marifat itu. Yang tahu isi hati seseorang. Seringkali ada orang bilang sama saya, ada seorang saudari. Dia bilang, Pak Yeremia, saya sakit apa, tekanan darah tinggi, sakit mah dan lain sebagainya. Aduh, saya sudah doa, saya sudah disembayangi banyak orang tidak sembuh-sembuh. Makan pil itu untuk supaya mah saya sembuh, tidak sembuh-sembuh. Berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tolong doakan. Dan saat itu saya berdoa. Dan Tuhan memberikan perkataan marifat kepada saya. Saya katakan, saudari, kamu tidak sembuh karena kamu menyimpan kebencian. Kamu benci terhadap mertuamu. Dan kamu berbuat jahat kepada mertuamu. Simpan dendam. Coba ampuni dia. Lepaskan kebencianmu dan ampuni dia. Tuhan akan menyembuhkan. Itu saudari mulai menangis dan mengaku dosanya. Setelah dia mengaku dosanya, kami doakan. Sembuh. Perkataan marifat. Saudara, engkau juga bisa menerima karunia ini. Karena ini bukan karuniamu, karunia Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dan penuh dalam dirimu, maka Roh Kudus itu akan memanifestasikan dirinya di dalam bentuk karunia marifat itu. Nah, yang 3, membedakan roh. Sebut tangan saya jatuh. Membedakan roh. Perlu sekali untuk orang Kristen diurapi Roh Kudus sampai bisa tahu ini pekerjaan setan atau pekerjaan iblis. Tahu membedakan roh. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria karena Filipus sudah menginjil di sana dan banyak orang yang bertobat, termasuk ada dukun satu yang bertobat namanya Simon. Dukun bertobat. Pada waktu 2 orang itu datang ke sana dan orang-orang Samaria sudah dibaptis dengan air oleh Filipus, tapi belum terima Roh Kudus. Sehingga Petrus dan Yohanes tumpangkan tangan atas mereka semuanya untuk terima Roh Kudus. Dan mereka penuh Roh Kudus. Simon berkata begini, berikan kepadaku karunia itu. Saya mau beli dengan uang. Supaya kalau saya tumpang tangan kepada siapapun dan orang itu bisa terima Roh Kudus.
Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tahu isi hatinya Simon. Hei Simon, binasalah engkau dengan uangmu. Kau pikir karunia Allah bisa engkau beli dengan uang? Karena aku lihat di dalammu ada empedu yang pahit. Jalanmu tidak lurus. Dia lihat ada roh yang lain dalam diri Simon. Dia lihat. Dia bisa membedakan roh. Dia dikatakan you have no part in this world. Kamu tidak ada bagian dalam pekerjaan ini. Bertobatlah supaya Allah mengampuni dosamu. Saudaraku, bisa membedakan ada roh yang lain yang bekerja. Saya kira perlu sekali untuk orang Kristen diurapi Roh Kudus sehingga bisa membedakan roh apa yang bicara ini, roh apa yang bekerja ini, roh apa yang melayani ini. Karena pada akhir zaman ini banyak sekali roh-roh yang palsu. Bahkan Alkitab mengatakan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh penuh Roh Kudus, di saat ada roh yang lain masuk dalam kebaktian atau persekutuan, saya tahu pasti saudara juga diurapi dengan roh membedakan ini. Saudara juga akan tahu. Oke, kita lanjutkan dalam bagian yang kedua, yaitu karunia kuasa. Yang pertama iman. Iman. Karunia iman. Nah, ini lain dengan iman dasar. Waktu kita percaya Yesus, kita beriman, itu iman yang ada pada kita. Tapi ini iman yang lain. Iman karunia. Yang diberikan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Untuk keperluan waktu itu. Hanya untuk maksud itu saja. For the specific reason. Itu ada faith. Ada iman. Karunia iman. Ini lain dengan iman Kristiani. Iman dasar. Yang kita bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Tapi ini iman yang datang sekonyong-konyong, yang diberikan Roh Kudus untuk menghadapi persoalan itu. Misalnya kita mengalami satu persoalan yang berat, atau kita dikepung oleh banyak orang yang akan membunuh kita karena kita mengabarkan Injil. Tentu timbul iman dalam hati kita, sangat kuat sekali, sehingga kita berkata tidak mungkin saya akan dibunuh, tapi orang itu akan bertobat. Dan dengan keberanian iman itu kita khotbahkan dan banyak orang yang bertobat. Itu yang disebut karunia iman. Karunia iman yang diberikan pada waktu itu. Misalnya satu saat kita menghadapi krisis uang, tidak punya duit, keperluan banyak, tagihan sini sana, tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, tagihan kredit, tagihan segala macam. Dalam keadaan terjepit, susah, sedih, kita berdoa kepada Allah. Tahu-tahu timbul iman. Karunia iman. Kita menghadapi orang yang dalam persoalan, kita menghadapi orang dalam keadaan sakit, kita menghadapi dalam keadaan yang tidak mungkin bisa ditolong. Tapi tahu-tahu timbul iman, saya yakin bisa ditolong ini orang. Inilah yang disebut karunia iman. Dan kita doakan orang itu mengalami pertolongan Tuhan. Karunia iman, kuasa di dalam iman itu. Kedua, ada disebut karunia mujizat. Dan ketika kesembuhan, ada bedanya sedikit antara mujizat dan kesembuhan. Beda sedikit. Ini bukan untuk diri saudara. Sekali lagi, karunia tidak pernah diberikan untuk diri saudara. Untuk orang lain. Kalau saya umpamakan pos vessel, saudara jadi tukang posnya. Saudara yang ngantar vessel itu kepada orang yang terima. Jadi bukan milik saudara. Tidak ada tukang pos yang ngantongi pos vessel untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Itu namanya korupsi, saudaraku. Jadi karunia Allah bukan untuk diri saudara sendiri. Saudara cuma jadi tukang pos. Yang perlu mujizat yaitu orang yang saudara layani. Misalnya baru-baru ini saya ketemu sebuah kasus seorang istri cantik. Punya anak 2, manis-manis perempuan. Ditinggal suaminya. Dan suaminya tertarik dengan perempuan yang lebih tua. Jelek lagi, kok bisa? 6 bulan tidak pulang ke rumah. Digait sama istri, bukan perempuan tua itu. Pakai ini loh. Pakai apa itu? Itu loh, guna-guna itu. Ya saudaraku, rasanya tidak mungkin bisa kembali. Ini suami meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istri dan anaknya. Ini istrinya kasihan menangis dan dibawa kepada kami. Saya katakan sama dia, jangan khawatir. Di dalam Allah selalu ada mujizat. Dia bilang, saya sudah berkali-kali datang, saya labrak itu perempuan tapi tidak mau melepaskan. Tidak bisa, saya sudah putus asa, saya mau bunuh diri saja. Saya bilang jangan. Di dalam Allah ada mujizat. Saya katakan kalau kamu percaya sungguh-sungguh, menyerah kepada Allah sungguh-sungguh, Tuhan akan tolong engkau. Dan saya bilang sama dia, selama ini kamu pergi kemana? Ke dukun? Cari jimat untuk bisa membawa suamimu kembali? Dia ngaku.
Dia nangis, iya katanya. Dia serahkan jimat-jimatnya. Kami kumpulkan, kami bakar semua. Kami doakan dia dilepaskan dari roh-roh penyembahan berhala itu. Dia terima Yesus sungguh-sungguh. Dan saya doa buat dia, jangan khawatir, suamimu akan kembali. Kami doakan, tidak lama. 2 minggu kemudian, sudah 6 bulan lamanya, tidak pernah datang. Datang suaminya, datang dan bergaul baik lagi dengan dia. Puji Tuhan. Nah, kesembuhan itu lain. Mujizat itu kesembuhan yang sekaligus. Misalnya orang lumpuh, tak lama Yesus langsung berjalan. Tapi kesembuhan itu bisa berangsur-angsur. Didoakan mulai ada perbaikan sedikit. Didoakan lagi perbaikan sedikit. Didoakan lagi perbaikan sedikit. Kesembuhan, karunia kesembuhan mulai berjalan di dalam hidup orang itu. Dan ini juga dilengkapi untuk saudara yang melayani di dalam roh. Diperlengkapi dengan perlengkapan ini. Baik, yang ketiga sekarang. Bagian C, cepet-cepetan ya. Nubuat. Ini penting, ya, nubuat. Saya akan bacakan ayatnya saja. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-3. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Ini penting, saudaraku. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, 1, menasihatkan dan menghibur. Jadi nubuat untuk membangun, menasihatkan dan menghibur. Ini yang penting. Kalau nubuat sifatnya untuk mengancam, menakut-nakuti, apalagi menghukum, nah itu bukan dari Tuhan. Nubuatan dari Tuhan itu menghiburkan, menasihatkan dan membangun. Bukan menjatuhkan, bukan menyusahkan, bukan mengancam, bukan menghantam. Dan juga nubuatan jangan dipakai sebagai pimpinan. Untuk melakukan sesuatu kita dengar nubuatan dulu, bukan. Nubuatan Allah berikan untuk meneguhkan, untuk konfirmasi, untuk meneguhkan. Banyak orang keliru menggunakan ini. Oke. Yang kedua, bahasa lidah. Bahasa lidah. Itu karunia lidah. Ada untuk doa pribadi, ayat 4 dikatakan, barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kita berdoa dengan bahasa roh, membangun iman kita sendiri. Penting sekali kita berdoa dalam bahasa roh. Kadang-kadang saya dalam keadaan down, betul. Saya berdoa dalam bahasa roh dan saya dibangun iman saya. Dan juga ada bahasa lidah yang diartikan maknanya. Yang ketiga ini yang terakhir. Mestinya dalam kebaktian ada seorang yang diurapi secara khusus. Tahu dengan pengurapan itu dia bahasa lidah dengan keras. Yang lain tenang diam. Tahu roh Tuhan mengurapi seseorang lagi. Atau orang itu sendiri. Mulai mengartikan bahasa lidah itu. Dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau kita di Indonesia ya sudah tentu bahasa Indonesia. Sehingga apa? Iman jemaat diteguhkan. Ingat, karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Betapa indahnya kalau kita melayani dan diperlengkapi dengan pelayanan-pelayanan roh ini. Sebetulnya banyak sekali yang saya ingin bicarakan, tetapi saya kira dengan cukup sederhana, saya harap cukup jelas bagi saudara-saudara yang tercinta. Oleh sebab itu, mari kita terbuka kepada Roh Kudusnya. Minta Tuhan, penuhi aku senantiasa dengan Roh Kudus-Mu. Jadikan aku saksi Kristus, pelayanan Kristus yang tidak melayani hanya dengan kepandaian dan kepikiranku sendiri, tapi melayani di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ada kemuliaan yang lebih besar. Saudaraku, kita akan akhiri dengan berdoa sebentar, minta Roh Kudus memimpin kita. Tuhan ingin pakai saudara, Tuhan ingin pakai saudara saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami yang sudah mendengar pengajaran ini, biarlah Roh Kudus memenuhi kami semuanya. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya dan memakai kami untuk melayani di dalam roh, sehingga kami boleh melihat kemuliaan yang lebih besar, diperlengkapi dengan karunia roh ini. Pakai saudara kami yang sudah mendengar pengajaran ini untuk menolong banyak jiwa-jiwa untuk kepentingan bersama. Gerejamu dilengkapi, bertumbuh dewasa, siap untuk Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih. Atas nama Yesus kami berdoa.